Aku ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Aku dan ketiga temanku, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, aku dan Sony selalu bareng karena jalur ke rumah aku searah dengan jalur ke rumahnya. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Dari awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Tapi malam ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak aku untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah aku menyetujui, kita pun kembali jalan dan aku jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya aku pulang jam 12:30 malam aja gak sepi seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun aku tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaan aku aja. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Aku kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasiku buyar. Saat mengendarai motor, tiba-tiba Sony yang di depanku berhenti. "Kenapa Son motor lu?" tanyaku kepada Sony. "Tadi gue gak lihat ada polisi tidur, gede banget. Gue hantem aja. Makanya gue berhenti untuk ngecek, takut kenapa-napa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidur. Dan gue dari tadi di belakang lu. Gak lihat lu ngehantem apapun," seru gua. Dan hal ini membuat kacau pikiranku. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda karena setahu aku dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali jalan. Aku melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya aku dan Sony aja yang berada di jalan malam. Dan itu membuat aku heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan, samar-samar lampu 5 watt, dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri, sebuah baliho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan aku berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas aku turun dari motor, tiba-tiba aku tersandung papan kilometer yang tingginya selutut.
dan cukup membuat kakiku sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuatku gak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja, kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopi, Bu, 2. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesen 2, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi sambil menunggu. Aku pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam, Pak?" tanyaku. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab si bapak. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi," kata saya, dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," kata si ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh iya, terima kasih ya, Bu," jawab Sony. "Aku buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin begini enak loh, Mas, untuk isi perut mas-mas ini. Masih hangat loh, Mas," kata si ibu. "Iya, Bu, terima kasih." Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepadaku dan Sony. Lalu aku ambil tahu isi itu. Kebetulan aku sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah aku makan, ternyata enak tahu isi ini. Begitupun juga sambalnya. Sampai-sampai aku dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, aku bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan," hehehe, ujar Sony sambil ketawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat aku menuju motor, lagi-lagi aku tersandung papan kilometer. Au! Oke, kali ini aku benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kakiku tersandung. Aku pun melihat di sana tertulis KM 12. Setelah rasa penasaranku hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi. Hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri karena kali ini aku sudah gak sejalur lagi dengan dia. Dan rumahku masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumah aku tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh.
Mungkin karena gue kelelahan kali ya, gumam aku. Sesampainya di rumah, aku sholat Isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Aku pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP ku berdering, ada panggilan masuk, ternyata itu Sony. Halo Son, tadi lu ngerasa aneh nggak selama perjalanan pulang, Dit? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawabku. Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek di rumah ternyata nggak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantem polisi tidur gede banget coy, ucap Sony. Ya syukur deh Son. Sorry, gue capek banget nih, gue tutup dulu ya. Besok di kampus aja ngomonginnya, jawabku. Oh oke Dit, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuatku stres, gak seperti biasanya. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya aku pun tidur. Seperti biasa, alarm HP ku pagi pukul 5 berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek, namun betapa kagetnya aku karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamarku dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya aku antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi ini? Aku pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Aku berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya aku sampai di jalan yang kemarin aku lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM12. Yang membuat aku tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat aku dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya aku karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah aku berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua. Dengan jelas aku lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuatku gemetar dan aku cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena aku belum sarapan dan gemeteran akibat hal sialan tadi, akhirnya aku berhenti di tempat jualan nasi uduk. Bu, nasi uduknya 1, ucapku. Ya mas, jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya? Gumamku dalam hati. Ini mas nasi uduknya. Ibu itu memberikan nasi uduk pesananku. Iya, terima kasih bu. Rasa penasaran
membuatku bertanya kepada si ibu, "Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanyaku. "Oh, tidak Mas, kalau malam di sini lumayan ramai. Apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam," jawab si ibu itu. "Oh, begitu ya Bu. Kenapa Mas? Kok Mas pucat begitu? Sedang sakit ya?" tanya si ibu. Dan akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang semalam aku dan Sony alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, "Dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung, dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang Mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya gak makan apa-apa," ungkap ibu itu. "Saya sering lewat jalanan ini, tapi baru kali ini aku merasakan hal seperti semalam," ucap saya. "Iya, kemana-mana banyakin doa ya Mas," timpal si ibu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, aku pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar aku tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya aku tidak memberitahukan hal ini ke Sony. Aku takut dia jadi trauma akan hal ini.